Dalam catatan primbon yang ditemukan di lereng Gunung Lawu, para ahli nuju Majapahit menuliskan sebuah rahasia besar yang hanya diketahui oleh kalangan terbatas, bahwa dari keseluruhan weton di Jawa, hanya weton Pahing yang terlahir membawa cincin penarik rezeki. Cincin ini bukanlah cincin fisik seperti yang dipakai manusia pada umumnya. Ia tidak terbuat dari emas, bukan pula dari perak, dan tidak ditempa oleh tangan manusia. Cincin ini adalah lingkaran energi halus yang menempel pada jari manis kanan setiap jiwa yang lahir pada hitungan Pahing. Legenda mengatakan bahwa pada masa akhir Majapahit, ketika kerajaan mulai terpecah oleh perebutan kekuasaan, para empu dan pujangga kerajaan menciptakan sebuah pengetahuan yang sangat rahasia. Mereka menuliskan bahwa dunia kelak akan memasuki masa perubahan besar. Masa di mana banyak orang akan kehilangan arah hidup dan rezeki menjadi sesuatu yang sulit dicari. Karena itu, para empu memilih satu hitungan weton yang diberi keistimewaan untuk menjaga keseimbangan energi rezeki di bumi Jawa, Pahing. Empu Ageng Pademanagara menulis dalam salah satu serat lawasnya bahwa setiap manusia Pahing membawa lingkar cahaya yang disebut Cigra Wening Langit, sebuah simbol batin yang berputar seperti cincin transparan di sekitar jari manis. Lingkaran ini berfungsi mengikat energi rezeki, menarik keberuntungan, dan membuka jalan hidup yang sulit dijangkau oleh orang lain. Lebih jauh lagi, naskah kuno menggambarkan bahwa cincin ini aktif ketika pemiliknya lahir, lalu menyala paling terang pada masa-masa penting dalam hidupnya, saat ia jatuh, bangkit, mengambil keputusan besar, atau ketika ia diminta semesta untuk melangkah ke jalan rezekinya yang sejati. Para abdi dalam kerajaan sering mencatat fenomena aneh yang menimpa anak-anak Pahing. Mereka sering mengalami keberuntungan yang datang tiba-tiba, bantuan dari orang yang tak dikenal, bahkan peluang yang seakan-akan memang disiapkan khusus untuk mereka. Salah satu catatan populer menyebutkan kisah seorang pemuda Pahing bernama Raga Wiratmaja, yang pada usia belasan tahun sering menemukan benda-benda berharga seperti logam kuningan, koin kuno, dan serpihan emas kecil di tempat-tempat yang tak masuk akal. Para tetua desa menyebut bahwa cincin gaibnya baru saja aktif. Dan benar saja, Raga kemudian tumbuh menjadi penyedia logam kerajaan, hidup makmur, dan dihormati semua orang. Cincin Pahing bukan hanya simbol rezeki, tetapi juga perisai tak kasat mata. Ia melindungi pemiliknya dari kesialan besar, orang yang berniat buruk, atau energi negatif yang mencoba menutup jalan rezeki seseorang. Yang menarik, cincin ini tidak dapat dipindah, dicuri, atau dirusak oleh manusia. Ia adalah bagian dari diri seseorang sejak lahir hingga ia kembali kepada Sang Pencipta. Primbon kuno menutup bab asal-usul ini dengan kalimat tajam. Sapa lahir di Nulu Pahing, tinandhani cincin rejeki saka langit. Yen atine ora gegabah, dalane ora bakal sesat, rejekine ora bakal ilang. Primbon Jawa menjelaskan bahwa cincin gaib milik orang Pahing tidak menyala begitu saja. Cincin itu mengikuti irama hidup dan sifat batin pemiliknya. Itulah sebabnya mengapa sebagian orang Pahing terlihat sangat bercahaya, mudah mendapatkan peluang, dan cepat bangkit dari kesulitan, sementara sebagian lainnya seperti tertutup dan belum menemukan kekuatan sejatinya. Yang membedakan adalah karakter bawaan. Orang Pahing terlahir dengan sifat-sifat tertentu yang menjadi pemantik bagi cincin energi mereka. Ketika sifat ini tumbuh kuat, cincin gaib menyala terang dan menarik rezeki seperti magnet. Dan ketika sifat ini tertekan atau mati, cincin itu ikut meredup. Ada 3 sifat besar yang membuat Pahing begitu istimewa dalam primbon Jawa. 1. Ketajaman pikiran yang tidak dimiliki weton lain. Orang Pahing bukan sekadar cerdas. Mereka lahir dengan kemampuan membaca peluang. Bahkan ketika mereka masih kecil, sering terlihat berbeda dalam cara mengambil keputusan. Mereka tidak mudah terburu-buru, tetapi ketika sudah melihat celah kecil saja, energi batinnya langsung menyala. Primbon menyebut sifat ini sebagai waskita naluri. Kemampuan untuk melihat apa yang belum terlihat oleh orang lain. Itulah sebabnya, banyak orang Pahing yang sukses bukan karena keberuntungan semata, tetapi karena kemampuan membaca perubahan sebelum perubahan itu terjadi. Ketika Pahing sedang fokus,
Cincin gaibnya akan bergetar halus, seakan merespons tujuan pemiliknya. Energi rezeki bergerak menuju orang yang tahu apa yang ia cari. 2. Ketegasan hati, kunci utama aktivasi cincin. Orang Pahing dikenal sebagai sosok yang tidak mudah goyah. Mereka mungkin berproses lebih lama dibanding orang lain, tetapi ketika sudah memutuskan satu langkah, tidak ada yang bisa membalikan keputusan itu. Ketegasan ini adalah pemicu paling kuat bagi cincin gaibnya. Primbon menyebut, Pahing yen mantap atine, rejekine melumpat kaya kilat. Cincin mereka menyala paling terang ketika pemiliknya mengambil langkah besar, membuka usaha, mengubah kebiasaan, memilih jalan hidup baru, atau menolak sesuatu yang merugikan. Setiap keputusan besar dari orang Pahing dibalas oleh semesta dengan jalan rezeki yang terbuka lebar. 3. Energi batin yang stabil dan selalu menarik simpati. Inilah bagian paling menarik. Orang Pahing terlahir dengan pancaran batin yang hangat. Meski kadang terlihat tegas, mereka memiliki hati yang lembut, tulus, dan jarang bermaksud buruk. Energi ini membuat orang lain merasa nyaman ketika berada di dekat mereka. Dalam Primbon, energi ini disebut Tedhak Jalma, yaitu aura yang mengundang pertolongan dan dukungan tanpa diminta. Karena itu banyak orang Pahing yang tiba-tiba mendapatkan kesempatan dari orang yang tidak terlalu dekat. Itu bukan kebetulan. Cincin mereka menarik energi baik melalui simpati orang lain. Energi batin inilah yang membuat rezeki Pahing mengalir. Bukan hanya datang sekali. Ketika aura mereka stabil, pencapaian demi pencapaian terasa lebih mudah digapai. Ketiga sifat di atas membentuk dasar kekuatan cincin gaib yang dimiliki Pahing. Semakin sifat itu tumbuh, semakin terang cincin rezekinya menyala, dan semakin besar pula peluang rezeki mengalir mendekati kehidupannya. Primbon menutup bab ini dengan sebuah pesan penting. Pahing ora butuh dukun kanggo sugih. Sing perlu mung ati sing teguh lan pikiran kang cetha. Primbon kuno menggambarkan bahwa cincin penarik rezeki milik orang Pahing sebenarnya dapat terlihat melalui 3 tanda fisik tertentu. Meski tidak semua orang mampu melihatnya secara kasat mata, namun tanda ini bisa dirasakan, dipahami, dan diamati oleh mereka yang peka. Konon, para empu zaman Majapahit pernah berkata bahwa tanda-tanda ini adalah pembuka tirai bagi siapa saja yang ingin mengenali kekuatan asli seorang Pahing. Jika ketiga tanda ini muncul, berarti cincin gaibnya sedang aktif, menyala, dan bekerja keras menarik rezeki dari berbagai arah. 1. Garis emas halus di telapak tangan. Orang Pahing biasanya memiliki garis tangan yang berbeda. Bukan harus berwarna emas benar-benar, tetapi memiliki bentuk yang tampak lebih terang, lebih tegas, dan seperti memiliki aliran energi. Dalam kitab Tua Serat Satria Wirang, disampaikan bahwa garis ini adalah jalur rezeki yang terhubung langsung dengan cincin cahaya di jari manis mereka. Garis itu biasanya memanjang dari bawah ibu jari menuju ke tengah telapak tangan, lalu bercabang halus menyerupai akar pohon. Beberapa orang menyebutnya sebagai jalur keberuntungan, sebab setiap kali orang Pahing membuat keputusan besar, garis itu tampak lebih jelas seolah menunjukkan arah yang harus mereka pilih. Orang yang memiliki garis ini biasanya jarang kehabisan cara. Mereka bisa menemukan jalan keluar bahkan di tengah situasi yang paling sulit. Inilah tanda pertama bahwa energi cincin rezeki mulai aktif. 2. Lingkar aura di jari manis kanan. Tanda kedua ini hanya terlihat oleh mereka yang memiliki kepekaan batin atau ketajaman spiritual tertentu. Pada orang Pahing yang energinya sedang kuat, jari manis kanan mereka tampak seperti dikelilingi aura tipis berwarna keemasan atau putih kebiruan. Cahaya ini tidak memancar terang, tetapi lebih seperti kilau lembut yang muncul ketika mereka sedang semangat, sedang memikirkan sesuatu yang besar, atau sedang berada dalam jalur rezekinya. Primbon menyebutkan bahwa lingkar aura ini adalah representasi dari Cigra Wening Langit, cincin gaib yang diwariskan dari masa Majapahit. Ketika aura ini muncul, biasanya orang Pahing sedang berada dalam fase tarikan rezeki cepat. Ini adalah momen ketika peluang datang dari berbagai arah, kadang lewat orang yang tak disangka, lewat keputusan spontan,
atau lewat kejadian yang tampaknya kebetulan tetapi sebenarnya adalah bagian dari pancaran energi cincin itu. Aura ini juga berfungsi sebagai pelindung. Ketika seseorang berniat buruk pada pemilik pahing, energi negatif itu sering kembali ke arah si pengirim. Inilah sebabnya banyak orang pahing selamat dari bahaya atau dari rencana jahat orang lain. 3 mata yang berkilau saat bersemangat. Tanda terakhir, dan paling mudah diamati, adalah kilau mata orang pahing. Ketika mereka sedang memiliki tujuan besar, sedang memulai usaha baru, atau sedang berada di ambang perubahan besar, mata mereka memantulkan cahaya yang berbeda. Tidak harus berkilau terang, tetapi ada sorot tajam yang seakan menembus ke masa depan. Sorot ini adalah tanda bahwa batin mereka sedang terhubung dengan energi cincin rezeki. Empu Majapahit berpendapat bahwa mata adalah pintu batin, dan sorot orang pahing adalah bukti bahwa rezeki sedang bergerak mendekat. Orang pahing yang matanya telah menyala seperti ini biasanya akan mengalami peningkatan hidup yang signifikan dalam waktu singkat. Ketika 3 tanda ini muncul bersamaan, garis emas, aura jari manis, dan kilau mata, Primbon menyebutnya sebagai Wanci Padhang, yaitu fase ketika cincin pahing mencapai kekuatan penuh. Di fase ini, hidup pahing sering berubah drastis, dari kesulitan menuju kelancaran, dari masalah menuju solusi, dari kehampaan menuju peluang besar. Primbon Jawa menggambarkan bahwa cincin gaib milik orang pahing tidak selalu menyala pada tingkat maksimum. Ada momen-momen tertentu di mana energi itu bangkit dengan kekuatan yang luar biasa, bahkan cukup kuat untuk mengubah hidup seseorang dalam hitungan jam. Ini bukan sekadar mitos. Cerita tentang perubahan drastis orang pahing telah terdengar sejak zaman kerajaan hingga sekarang. Para tetua desa pun sering berkata bahwa, pahing yen waktune teka, sugih semalam ora mokal. Ketika waktu pahing tiba, kaya dalam semalam bukan sesuatu yang mustahil. Aktivasi ini terjadi pada 3 situasi besar. Ketika salah satu terjadi, cincin rezeki pahing akan menyala seperti bara yang disiram angin. 1. Saat bangkit dari keterpurukan. Ironisnya, orang pahing justru paling kuat ketika berada di titik terendah hidupnya. Saat mereka terjatuh, kehilangan sesuatu, atau mengalami masalah besar, energi batin mereka berubah sangat cepat. Primbon menyebut bahwa saat itu cincin rezekinya seperti terpanggil. Cincin gaib pahing menyala paling terang ketika pemiliknya bersumpah pada dirinya sendiri untuk bangkit. Inilah alasan mengapa banyak kisah orang pahing yang hidupnya berubah drastis setelah masa sulit. Mereka tiba-tiba mendapatkan peluang baru, pekerjaan mendadak, pertolongan dari arah yang tak diduga, atau ide yang tiba-tiba membawa mereka pada jalan sukses. Dalam Primbon disebutkan, pahing, yen tangi sakarubuh, gaib nyurung dheweke ing dalan sugih. Pahing yang bangkit dari jatuh akan didorong hal-hal gaib menuju jalan kaya. 2. Saat mengambil keputusan besar. Cincin gaib orang pahing bereaksi pada keberanian. Setiap kali mereka mengambil keputusan yang menentukan arah hidup, meski kecil sekalipun, energi cincin itu meningkat berkali-kali lipat. Keputusan seperti berpindah kerja, membuka usaha baru, memutus hubungan yang merugikan, atau memilih jalan berbeda seringkali menjadi titik balik besar. Primbon menyebut momen ini sebagai wanci kancing jati diri, saat pintu rezeki terbuka karena pemilik pahing memilih menjadi dirinya sendiri. Begitu keputusan itu dibuat, energi cincin akan berputar cepat seperti pusaran cahaya. Seringkali setelah itu, dalam beberapa hari saja, orang pahing mengalami kelancaran rezeki yang tidak masuk akal. 3. Saat menolong orang dengan tulus. Ini adalah pemicu paling kuat di antara semuanya. Ketika orang pahing menolong orang lain tanpa pamrih, terutama orang yang sedang kesulitan atau sedang terhimpit masalah, cincin gaibnya menyala dengan cahaya yang tidak bisa ditiru oleh weton lain. Energi kebaikan yang dilepaskan oleh pemilik pahing akan kembali dalam bentuk rezeki yang jauh lebih besar. Konon, ada banyak cerita tentang orang pahing yang hidupnya berubah dalam satu malam hanya karena menolong satu orang secara tulus. Ada yang mendapatkan pelanggan besar, ada yang ditawari kerja tanpa dicari, ada yang tiba-tiba menang tender,
Bahkan ada yang mendapatkan rezeki misterius dari arah yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Primbon mengatakan, tulungane pahing bali dados emas. Pertolongan orang pahing kembali menjadi emas. Ketiga situasi ini adalah waktu ketika cincin gaib pahing bekerja maksimal. Jika ketiganya terjadi dalam waktu berdekatan, hidup orang pahing bisa berubah total. Itulah mengapa banyak orang Jawa tua berkata bahwa orang pahing harus menjaga hati, harus berani, dan harus tulus. Sebab tiga hal inilah yang menghidupkan cincin energi mereka. Dalam Hasanah Primbon Jawa, cincin gaib milik weton pahing tidak hanya diwariskan dari langit, tetapi juga harus dirawat agar kekuatannya tidak meredup. Para pujangga tua menulis bahwa energi rezeki memiliki sifat seperti air. Kadang mengalir deras, kadang menyusut, kadang berubah arah. Oleh karena itu, orang pahing diajarkan beberapa ritual lembut yang mampu menjaga daya cincin, membuatnya tetap menyala, dan membuka jalur rezeki yang lebih besar. Ritual-ritual ini bukan praktik magis berat atau hal yang dikeramatkan secara berlebihan, tetapi lebih ke laku halus, cara hidup, angka-angka tertentu, kebiasaan batin, dan momen khusus yang dipercaya mampu menghangatkan energi cincin pahing. Berikut 4 ritual utama yang tertulis dalam serat Kramaning Rejeki. 1. Laku, senyap siji dina. Hari sunyi untuk mengisi energi. Orang pahing dianjurkan memilih 1 hari setiap 35 hari untuk menarik diri dari hiruk-pikuk dunia. Pada hari itu, mereka tidak harus berdiam di tempat sepi, tetapi cukup mengurangi percakapan, menjauhi gosip, dan melakukan aktivitas yang lebih tenang. Dalam Primbon disebutkan bahwa cincin rezeki adalah energi sensitif. Ketika pemiliknya terlalu banyak bersuara, energi justru bocor keluar dan membuat rezeki melambat. Sebaliknya, ketika pahing menenang, energi itu seperti menetes kembali ke dalam tubuh dan mengisi cincin gaib di jari manisnya. Hari sunyi ini membuat batin mereka kembali tajam. Seorang petani pahing di masa kolonial pernah berkata bahwa setiap kali ia melakukan hari senyap, ladangnya selalu menghasilkan lebih banyak panen dari hari-hari biasa. Energi tenang memanggil rezeki tenang. 2. Memijat jari manis menggunakan air hangat. Ritual sederhana tetapi sangat kuat. Primbon menggambarkan bahwa jari manis kanan adalah jalur energi yang terhubung langsung dengan pusat rezeki di tubuh orang pahing. Ketika jari ini dipijat pelan dan direndam dalam air hangat, energi cincin gaib mengalir lebih lancar. Air hangat dipercaya membuat cakra rezeki membuka diri, sementara pijatan ringan membantu aura negatif keluar dari tubuh. Para sesepuh percaya bahwa ritual ini paling efektif dilakukan pada malam Jumat Pahing, waktu ketika energi weton mencapai titik paling aktif dalam satu siklus bulan Jawa. Di masa lalu, para pedagang pahing selalu melakukan ritual ini sebelum menghadiri pasar besar atau transaksi penting. 3. Membaca doa pembuka jalan rezeki saat fajar pertama. Menurut naskah tua, ada waktu paling sakral dalam hidup orang pahing, saat pertama kali matahari menyentuh cakrawala, sebelum sinarnya benar-benar menyebar. Pada waktu inilah cincin rezeki merespons paling cepat terhadap niat dan doa. Orang pahing dianjurkan untuk mengucapkan harapan sederhana. Ya Gusti, bukakna dalan rejeki kula, sengkuyung kula lumampah. Ya Tuhan, bukakan jalan rezeki saya, tuntun saya melangkah. Doa itu tidak harus lantang. Cukup diucapkan dalam hati. Yang penting adalah ketegasan niat. Karena cincin gaib pahing bekerja berdasarkan kejelasan tujuan. Banyak kisah turun-temurun tentang orang pahing yang mendapatkan perubahan besar hanya beberapa hari setelah rutin melakukan doa fajar. 4. Laku. Ngalap berkah niat baik. Cincin rezeki pahing sangat responsif terhadap kebaikan. Ritual ini mengajarkan orang pahing untuk membantu satu orang setiap 7 hari, meskipun bantuan itu kecil, memberikan makanan, membayar lebih sedikit pada pedagang kecil, memindahkan barang milik tetangga, atau sekadar memberi senyum tulus pada seseorang yang kesulitan. Kebaikan kecil seperti ini adalah api yang menyalakan cincin energi. Primbon menulis bahwa ketika orang pahing melakukan kebaikan tanpa pamrih,
Energi langit menurun melalui cincin tersebut dan membuka pintu-pintu rezeki yang tidak terduga. Empu Majapahit menutup bagian ritual dengan pesan lembut. Cincine pahing ora butuh sesaji, butuh hati resik lan tumindak becik. Cincin pahing tidak butuh sesaji, ia butuh hati bersih dan perbuatan baik. Dalam dunia primbon, tidak ada weton yang memiliki pola puncak rezeki sekuat weton pahing. Energi cincin gaib yang melekat pada diri mereka memiliki siklus tertentu, seperti gelombang pasang surut laut, tetapi lebih halus dan lebih dipengaruhi oleh kombinasi windu, bulan Jawa, dan fase perjalanan batin. Puncak rezeki ini adalah masa ketika cincin pahing menyala mencapai intensitas tertinggi. Rezeki mudah datang, peluang terbuka, orang-orang membantu tanpa diminta, dan keputusan seolah selalu tepat. Banyak kisah orang pahing yang mendapatkan perubahan hidup drastis pada masa puncak ini. Menurut Serat Wening Pahing, ada 3 periode besar dalam hidup pahing yang menjadi titik paling kuat bagi cincin rezekinya. 1. Umur 23-27 tahun. Masa gemuruh awal. Ini adalah fase ketika pahing mulai mengenali dirinya sendiri. Pada usia ini, energi cincin mulai stabil dan menunjukkan bentuk aslinya. Biasanya orang pahing pada usia ini mengalami perubahan-perubahan hidup yang mendadak, pindah pekerjaan, menemukan tujuan baru, atau tiba-tiba memiliki keberanian besar. Primbon menggambarkan fase ini sebagai wanci kaurusan dalan, saat pahing akhirnya menemukan jalan hidup yang akan membawanya pada rezeki besar di masa depan. Peluang yang datang pada usia ini biasanya tidak terlihat besar pada awalnya, tetapi jika diikuti akan membawa hasil berlipat-lipat kelak. 2. Umur 31-36 tahun. Masa kunci emas. Inilah fase emas seorang pahing. Konon, energi cincin rezeki menyala paling terang pada usia ini. Mereka menjadi sosok yang penuh pengalaman, matang secara batin, dan memiliki ketegasan besar dalam mengambil keputusan. Pada masa ini, banyak orang pahing mencapai titik perubahan besar. Tiba-tiba mendapatkan pekerjaan impian yang membuka usaha sendiri dan langsung berkembang cepat dan mendapatkan keberuntungan besar yang mempercepat kenaikan ekonomi atau menerima kesempatan emas lewat koneksi yang tak pernah mereka sangka. Primbon menggambarkan ini sebagai masa ketika cincin gaib berputar paling cepat, menarik segala bentuk rezeki, peluang, dan simpati. Jika pahing berada pada fase ini, jangan heran kalau hidupnya berubah drastis hanya dalam hitungan minggu atau bahkan hari. 3. Umur 41-45 tahun. Masa panen raya batin. Fase ini adalah masa ketika energi cincin rezeki lebih lembut, tetapi sangat stabil. Cincin tidak lagi berputar cepat seperti masa kunci emas, tetapi tetap menyala terang seperti bara yang tertata. Pada usia ini, orang pahing biasanya menikmati hasil kerja keras, mendapatkan kestabilan hidup, dan menerima banyak bantuan dari semesta. Banyak orang pahing yang akhirnya menemukan kedamaian batin, sekaligus rezeki yang mengalir pelan namun pasti. Primbon menggambarkan fase ini sebagai masa panen. Apa yang ditanam dalam 20 tahun terakhir akan muncul dalam bentuk kemapanan, kebahagiaan, dan kelimpahan. Pertanda puncak rezeki sedang datang. Ada beberapa tanda yang menurut Primbon menandakan bahwa seseorang pahing sedang memasuki fase rezeki terbesar. Tidur tiba-tiba lebih nyenyak dari biasanya ini bukan hal sepele. Ini tanda batin sedang dibersihkan. Berkali-kali bermimpi cahaya atau emas ini tanda cincin merespons energi langit. Bertemu orang baru yang tiba-tiba membawa peluang seolah semesta mempertemukan mereka. Ada perubahan kecil yang membuat hati terasa lebih ringan ini tanda aura rezeki mulai terbuka. Ketika tanda-tanda itu muncul, Primbon memperingatkan agar orang pahing berhati-hati dalam ucapan, menjaga perbuatan, dan tetap rendah hati. Karena pada masa inilah energi cincin sangat kuat dan sangat mudah menarik rezeki maupun mengarahkan nasib. Saudara-saudaraku semua, sekarang Anda sudah mengetahui rahasia besar yang selama ini disembunyikan para leluhur. Weton pahing yang dititipi, cincin penarik rezeki. Bukan sekadar cerita, bukan sekadar mitos,
Tapi tanda-tanda energi yang turun dari garis leluhur Jawa kuno yang membuat pemilik pahing sering menemukan berkah tak terduga, bahkan rezeki besar yang muncul secara tiba-tiba. Jika Anda adalah weton pahing, atau Anda mengenal seseorang yang lahir di hari ini, jangan sepelekan. Jagalah sikap, jernihkan hati, dan rawat energi diri, karena semakin bersih niatnya, semakin kuat daya tarik rezekinya. Dan ingat, cincin penarik rezeki bukan benda fisik. Ia adalah simbol dari kekuatan batin, tekad besar, dan restu leluhur yang mengalir melalui garis kelahiran Anda. Semoga apa yang Anda dengar hari ini membuka pintu baru dalam hidup Anda. Semoga rezeki yang datang bukan hanya deras, tapi juga membawa ketenangan, keberkahan, dan arah hidup yang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga energi, tetap jaga diri, dan jangan lupa, rezeki itu bukan dicari, tapi ditarik oleh hati yang tepat.